Baik, cara untuk menentukan nilai atenuasi dalam satuan dB per kilometer pada kabel optik. Kita buka aplikasi OTDR-nya. Nah, di sini ada limitasi pada fungsi aplikasi OTDR ini. Salah satunya analisis feature. Hal ini yang menyebabkan menu analyze di sini jadi kita mati. Jadi kita tidak bisa melakukan analisa dengan menggunakan software ini karena limited function. Jadi tapi analisa masih bisa kita lakukan langsung di mesin di OTDR-nya. Baik, saya ambil contoh satu trace ini, saya load seperti ini, double klik untuk aktif. Nah, di sini terlihat bahwa posisi marker A di sini, posisi marker B di sini. Langkah yang harus kita lakukan adalah tentukan untuk mengetahui nilai atenuasi, kita tentukan dulu posisi marker A dan B pada tempatnya masing-masing. Baik, jadi ini marker A mulai saya geser ke sini. Untuk posisi tepatnya saya tidak bisa lihat seperti ini, makanya kita rubah dulu tampilannya, display from A. Nah, ini saya bawa lagi ke sini. Nah, dengan ukuran grafik yang seperti ini kita akan sulit menentukan posisi tepat untuk marker A. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan zoom. Di sini secara Y-nya di sini kita zoom terus. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, untuk posisi marker di fiber start sesuai dengan spek OTDR Anritsu MT985 memiliki nilai dead zone itu sebesar 1 meter atau 100 cm. Artinya kita lihat posisi marker A ada di sini. Ini akan nilainya berubah dengan saya geser ini. Nah, prinsipnya adalah kalau kita mau mengukur atenuasi, maka yang kita ukur adalah sepanjang lintasan ini. Ada puncak di sini di end dan ada puncak juga di start, itu tidak perlu kita hitung. Kita hanya ukur karena yang kita ukur adalah atenuasi fiber gitu. Ini di event ini ada karena adanya konektor. Jadi kita don't care soal puncak ini. Kembali lagi ke marker A. Baik, tadi sudah saya informasikan bahwa dead zone-nya adalah 1 meter atau 100 cm. Jadi kita bisa letakkan marker ini bukan di sini. Karena kalau di sini nilainya tidak akan akurat karena ada refleksi di sini. Nah, caranya kita letakkan dia di 100 cm. Nah, di sini. Oke, 98 nggak apa-apa. Karena kalau 100 cm saya lihat garisnya berhimpit ini. Oke, masih kelihatan ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat garis markernya. Itu untuk marker A. Untuk marker B kita switch display from B seperti ini. Kita geser dulu mendekati. Untuk lokasi persisnya kita bisa zoom lagi seperti ini. Nah, sebelumnya ada gambar yang saya terima itu berdasarkan data tabel blue green 4,5
40736 0,325. Nah, berarti 40736 marker B kita letakkan di posisi N-nya itu di 40736. Nah, marker B 40736, garisnya di sini dan tepat di event ini. Nah, 40736 N event. Untuk kembali ke tampilan awal berarti kita gunakan ini. Nah, nilai dari dB per kilonya adalah 0,309. Ini realnya secara perhitungan yang kita lakukan secara manual di grafiknya langsung itu. Nah, jadi menurut saya penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menghitung dB per kilometer, splice loss, dan lainnya itu yang ada di sini secara manual dengan menggunakan grafik hasil pengukuran. Segala sesuatu yang disampaikan di event table OTDR itu sifatnya hasil dari analisis mesin terhadap input parameter yang kita masukkan. Baik, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dB per kilometernya 0,309. Saya coba ekspornya nanti kira-kira seperti apa, bisa di preview dulu. Nah, ini ekspornya. Nah, jadi dB per kilometer loss itu 0,309. Ini nilai realnya berdasarkan hasil perhitungan secara manual pada grafik OTDR Auto 1310 0082. Nah, ini adalah event table. Nilai yang ditampilkan pada event table ini merupakan hasil dari analisis mesin dengan parameter analisis di OTDR atau di mesin yang kita input. Nah, itu nanti mohon diperhatikan lagi, di review ulang untuk parameter analisisnya. Nah, kenapa ada angka 0,428 di sini? Software OTDR ini hanya menampilkan informasi yang di-capture dari mesin. Sementara perbedaannya dengan hasil yang di sini, ini adalah hasil perhitungan manual kita untuk menghitung atenuasi pada grafik OTDR. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, jalan keluarnya yang bisa dicoba pada mesin, threshold untuk analisis ini kita cek kembali, itu yang pertama. Yang kedua, perhitungan atenuasi pada OTDR ada bagusnya kita coba melakukannya dengan cara memposisikan marker A dan marker B dengan metode zoom yang seperti tadi. Nah, di zoom begini kita letakkan kursornya dengan tepat pada OTDR. Kemudian kita analyze ulang. Hal ini dikerjakan atau dilaksanakan di OTDR-nya langsung agar output filenya itu, nilai outputnya itu, terutama untuk dB per kilo ini, jadi lebih akurat. Karena apa? Karena kalau saya lihat di gambar yang dikirim sebelumnya itu, saya lihat ini ada posisi markernya itu di noise floor. Nah, ini jadi
apa namanya, nah ini yang perlu kita posisikan sesuai tempatnya masing-masing, marker A dan marker B gitu. Kemudian nanti kita analyze ulang lagi. Mungkin sementara itu dulu, bisa dicoba kembali.